Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa benar ini dengan Bapak Aldi Winata? Waalaikumsalam, siang juga ya. Ya, itu benar dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu ada apa ya? Oh iya Pak, perkenalkan nama saya Rosiana. Jadi maksud dan tujuan saya menelpon Bapak di sini, saya mau berkonsultasi nih Pak terkait hal yang ada di diri saya. Karena saya dapat info dari teman saya kalau Bapak masih buka praktek nih di masa pandemi. Jadi saya mau ketemuan sama Bapak. Oh iya, salam kenal juga ya Rosi. Kalau masalah konsultasi ya benar sih, saya masih buka praktek di masa pandemi ini. Tapi kalau untuk bertemu secara langsung, saya masih mempertimbangkannya Rosi. Karena ya sekarang kan ada pembatasan fisik dan sosial. Memangnya kamu mau konsultasinya kapan ya Rosi? Mungkin bisa hari ini kah Pak? Karena ini masa-masa setelah UAS saya banyak liburnya Pak. Hari ini saya masih ada jadwal lain, kan sudah ada yang reservasi di hari sebelum-sebelumnya. Gimana kalau malam nanti jam 8 ya setelah sholat isya? Saya punya waktu kurang lebih ya 30 menitan lah besok. Tapi kita ketemuannya nanti ya virtual aja lewat Zoom. Bagaimana? Oh iya Pak, bisa. Saya juga kosong. Berarti besok jam 8 malam ya Pak lewat Zoom. Oh iya, Rosi, betul. Besok kita ketemuannya ya, walaupun ketemuannya virtual. Besok saya kirim undangan Zoom-nya ya. Terima kasih banyak ya Pak, ditunggu undangan Zoom-nya. Oke, terima kasih juga, Rosi. Saya lanjut kerja lagi ya. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rosi, selamat malam ya. Duduknya santai aja Rosi, walaupun kita ini pertemuannya virtual, jangan gugup lah. Kalau boleh tahu gimana kabarnya sekarang Rosi? Alhamdulillah, saya baik Pak. Alhamdulillah. Kalau sekarang lagi sibuk apa nih? Kerja atau kuliah? Saya sibuk kuliah, sibuk kerja juga Pak. Udah kuliah sambil kerja, keren banget dong. Udah bisa punya penghasilan sendiri gitu. Kalau boleh tahu, Rosi kuliahnya di mana? Saya kuliah di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Kaltim Pak. Oh, di UINSI Kaltim. UINSI Kaltim. Ngambil jurusan apa? Jurusan saya Tadris Bahasa Inggris. Oh, Tadris Bahasa Inggris. Oh, yang TBI itu kan ya? Iya benar. Saya juga dulu kuliahnya di sana, tapi namanya masih IAIN Samarinda, belum jadi UINSI, belum jadi UIN lah. Yang nggak nyangka juga ternyata udah banyak perubahan setelah saya lulus dari sana. Kalau boleh tahu sekarang udah semester berapa Rosi? Alhamdulillah saya sudah semester 4 Pak. Semester 4 berarti tingkat 2 ya? Iya benar Pak. Kalau tingkat 2 nih biasanya kalau dihitung kurang lebih ya 2 tahunan lah, ya kan? Iya Pak. Kalau pertengahan di tingkat 2 gini biasanya lagi rame-rame tugas sama materi pokoknya biasanya. Iya lumayan banyak alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Ya yang penting kan namanya kita juga kuliah ya harus semangat. Kalau kita semangat juga bisa mudah juga kita untuk mempercepat kelulusan kita dan juga bisa lebih mudah untuk diwisuda nanti kan. Iya Pak. Ya. Jadi Rosi, sebelum lanjut kita punya waktu kurang lebih ya 30 menitan, setengah jam. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin agar waktu ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya tadi waktu saya masuk Zoom, saya gugup sekali, tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak, alhamdulillah sudah merasa lebih nyaman Pak.
Tapi kalau saya lihat di kamera, saya dengar suaranya Rossi ini kayak ada keraguan gitu. Dan juga kalau saya lihat kurang bersemangat gitu. Apakah itu benar atau karena HP saya aja yang kayak kurang bagus gitu? Memang benar Pak, jadi belakangan ini saya lagi kurang semangat Pak. Silahkan kalau Rossi mau cerita aja apa yang buat Rossi kurang semangat. Tes jangan diam gini, cerita aja. Anggap kita sama-sama teman gitu aja. Jadi gini Pak, maksud dari pertemuan kita ini saya mau bercerita tentang kegelisahan saya Pak. Saya harap Bapak bisa membantu saya menemukan solusi untuk masalah saya ini. Saya tidak tahu harus bercerita ke siapa lagi karena saya sudah tidak punya siapa-siapa. Tapi ya sebelumnya saya nggak janji juga ya kalau saya bakal pasti bisa membantu Rossi untuk keluar dari masalah ini. Karena apa? Karena selesai atau enggaknya masalah Rossi itu kan juga tergantung bagaimana Rossi menghadapi ini semua. Jadi Rossi nggak perlu bingung untuk sekarang. Karena apa? Saya siap kok buat dengerin semua cerita dari Rossi. Terima kasih Pak. Jadi gini, saya benar-benar gelisah belakangan ini, sedih dan sangat bingunglah dengan kondisi keluarga saya saat ini. Kalau boleh tahu apa yang buat Rossi merasa bingung dan gelisah tadi? Jadi kondisi keluarga saya yang tidak seharmonis keluarga orang lain bisa dibilang, saya sebetulnya hanya membutuhkan perhatian yang lebih dari kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya itu sejak saya SMA sudah bercerai Pak, dan sekarang mereka itu sudah punya pasangan masing-masing. Ayah saya sudah menikah dan ibu saya pun sudah menikah. Nah, ibu saya sudah menikah dengan orang Australia dan ayah saya menikah dengan orang luar daerah Pak. Saya merasakan sih apa yang Rossi rasakan, apalagi udah berpisah orang tuanya sejak SMA kan. Ya betapa berat masalah yang Rossi hadapi untuk sekarang. Iya Pak, saya sangat bingung sekarang dengan masalah ini. Ya, bapak dan ibu saya bercerai dan karena mereka sudah tinggal dengan keluarga mereka masing-masing, jadi saya kebingungan gitu Pak. Kalau boleh tahu, orang tua Rossi kan udah bercerai nih sekarang. Terus Rossi tinggalnya sama siapa sekarang? Saya tinggal sama ibu saya Pak. Tinggal sama ibu berarti ya. Terus masalah apa yang buat Rossi merasa terganggu? Jadi intinya tuh sekarang kan saya tinggal bersama dengan ibu saya dan saya juga punya adik laki-laki. Sekarang dia duduk di kelas 1 SMA. Yang bikin saya berat itu Pak, gimana ya, ibu saya harus berangkat ke Australia bersama dengan suaminya. Dan saya tuh benar-benar sedih banget karena ditinggal ibu saya ke Australia. Dan saya bakal berdua aja nih sama adik saya karena bapak saya sudah tinggal sama istrinya di luar daerah. Terus ayahnya Rossi ngajak Rossi sama adik nggak buat tinggal di rumahnya waktu tahu ibu mau ke Australia? Iya, bapak itu mengajak sih Pak, cuman
adik saya itu paling tidak mau tinggal bersama orang lain, termasuk dengan bapak saya sendiri. Itu, Pak. Jadi orang tua Rosi itu kan sudah bercerai. Terus ayah Rosi sudah punya istri dari luar daerah, dan ibunya Rosi pun sudah punya pasangan, suaminya dari luar Indonesia, itu Australia. Dan ibu Rosi tadi bakal tinggal di Australia ngikut suaminya. Karena itu Rosi merasa sedih dan gelisah karena selain ibu harus pergi, Rosi juga merasa adik Rosi ini yang menjadi tanggung jawab Rosi tidak mau sendiri di rumah sama bapaknya gitu ya. Iya betul, Pak. Itulah yang membuat saya gelisah, sedih, dan tidak karuan lah, Pak. Jadi yang buat Rosi gelisah ini karena ibu Rosi yang tinggal bersama suaminya ke Australia, maka dari itu Rosi merasa gelisah dan sedih ya. Iya betul, Pak. Begini Rosi, kalau menurut kata hati Rosi lihat masalah ini yang terjadi sekarang sama Rosi, sama adik Rosi ini, kalau menurut kata hati aja ya, Rosi bagaimana? Jadi kalau menurut saya itu, Pak, saya memang harus merelakan ibu saya untuk pergi ke Australia, walaupun itu berat sekali untuk saya gitu, Pak. Kalau menurut kamu kan begitu ya, baik itu adalah pilihan yang tepat yang harus Rosi lakukan, karena ya saya mengerti dengan situasi kamu pada saat ini ya, yang lagi sedih, yang lagi gelisah. Keputusan kamu ini juga untuk merelakan ibu kamu tinggal di Australia, ya itu bagus. Akan tetapi bagaimana pilihan kamu sekarang? Kamu sudah benar-benar yakin belum dengan pilihan kamu sekarang, Rosi? Ya, saya harus tetap tinggal bersama adik saya, Pak, di rumah. Dan pula adik saya itu tanggung jawab saya, dan itu juga satu-satunya pilihan saya, karena memang harus saya relakan ibu saya berangkat ke Australia bersama suaminya, Pak. Saya paham sih dengan perasaan Rosi saat ini. Kan kamu merasakan adik kamu adalah tanggung jawab kamu. Adik kamu tidak ingin tinggal bersama lagi, dengan tidak mau tinggal bersama sama bapak. Dia cuma mau tinggal sama kamu berduaan, ya kan? Iya, Pak, betul. Itulah masalahnya saya, Pak. Jadi kamu akan tetap merelakan ibu kamu pergi ke Australia dan tetap tinggal berdua dengan adik kamu untuk sekarang. Ya, mau tidak mau sih, Pak, memang harus merelakan. Karena kalau saya tidak merelakan, sama saja saya menghambat ibu saya untuk bertemu dengan suaminya. Dan di sini pun saya punya tanggung jawab juga untuk menjaga adik saya. Pilihan Rosi sangat tepat dan juga dewasa untuk merelakan ibu tinggal bersama suaminya di Australia. Itu pilihan yang sangat tepat, Rosi. Menurut Bapak nih, pilihan saya ini benar atau enggak sih? Saya takut, betul-betul takut sih, Pak, setelah ambil solusi atau pilihan itu, Pak. Sebenarnya ya begini, kalau masalah pilihan ini nggak ada yang salah. Semua pilihan itu adalah benar, bagaimana caranya kita menyikapinya, begitu Rosi. Jadi insya Allah pilihan saya ini tidak salah kan, Pak? Insya Allah tidak salah, karena itu udah pilihan yang tepat dan dewasa untuk Rosi sendiri, apalagi ditambah Rosi juga menjaga adik kan. Iya betul, Pak. Jadi kalau menurut Rosi sendiri dari pembicaraan kita ini, apa yang menjadi kesimpulan pada perbincangan kita kali ini yang dapat Rosi ambil? Jadi saya harus tetap merelakan ibu saya pergi ke Australia, dan saya harus fokus ke rumah bersama dengan adik saya,
yang dimana itu merupakan tanggung jawab saya untuk menjaga adik saya, walaupun ya mau tidak mau pasti sedih sih Pak untuk merelakan. Ya memang pasti sedih, tapi ya bagus Rosi kalau Rosi sudah bersikap secara dewasa untuk diri sendiri. Dengan anak seumuran Rosi ini sungguh luar biasa karena Rosi sudah bisa bersikap dewasa. Dan semoga perbincangan kita ini bisa menjadi manfaat untuk saya dan juga untuk Rosi ya. Amin. Saya juga aminkan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa jadi jalan keluar untuk Rosi begitu. Ya alhamdulillah Pak, terima kasih banyak ya Pak. Rasanya senang sekali nih Pak mau dengerin cerita saya. Ya alhamdulillah juga Rosi saya ucapkan, karena kalau masalah mendengarkan cerita itu juga jadi tugas saya, dan juga kan kita sesama manusia harus juga saling tolong menolong ya dalam kebaikan ya tentunya kan begitu. Iya Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya. Mohon maaf sebelumnya Pak, sepertinya saya mau lanjut bekerja dulu Pak. Boleh kalau memang mau lanjut kerja, ya memang cukup singkat pembicaraan kita pada hari ini, tapi ya semoga tadi saya bilang ini bisa jadi manfaat. Kalau mau lanjut kerja tetap semangat aja kerjanya, oke? Oke Bapak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.